Indonesia bikin IMF tantrum guys. Di saat banyak negara sibuk cari pinjaman, Indonesia malah nolak duit. Pemerintah, lewat Purbaya Yudi Sadewa, menolak tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Indonesia merasa kondisi fiskalnya masih cukup kuat untuk berdiri sendiri. Cadangan anggaran disebut masih aman, bahkan jadi tameng menghadapi tekanan ekonomi global. Artinya, tanpa harus nambah utang baru, Indonesia tetap percaya diri menjaga stabilitas. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Ya, IMF. Kayaknya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 20 sampai 30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai boleh gitu. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Oh, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asem. Kalau dia nggak bisa minjemin duit, nggak bisa dapat bunga mereka tuh. Tapi itu, dalam keadaan apapun, kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal. Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai. Pokoknya kita nggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira. Jadi mereka juga nanya harga minyaknya berapa? Sekian. 100 dolar sampai akhir tahun. Tanya juga dolarnya berapa? Sekian. Nah, itu nggak boleh kasih tahu. Sekian. Jadi Anda nggak usah takut, saya sudah hitung semua. Jadi keraguan mereka terhadap kemampuan kita memanage APBN menurun dengan signifikan. Semua risiko kita ukur, mana yang bisa diambil, mana yang dihindari. Kita juga yang menjaga kepercayaan ke investor, ke masyarakat, sekali trust hilang, mahal balikinnya. Guys, ngeri banget ini guys, World Bank resmi minta maaf ya sama Indonesia. Jadi dia minta maaf nih sama Menteri Keuangan kita Purbaya. Dan bukan cuma World Bank, ada lagi nih lembaga yang namanya IMF, lembaga yang hobinya menghancurkan negara-negara berkembang ini. Ternyata udah bilang ya proyeksi ekonomi mereka itu salah terkait Indonesia. Jadi World Bank bilang ekonomi Indonesia bakal nyungsep guys. Nah itu semua yang dilakukan oleh para pemain dunia guys. Elit global itu berlomba-lomba hancurin kita. So ketika Bank Dunia kasih berita hoax di tanggal 9 April 2026, ya syukur banget lah kita punya menteri yang cukup gesit lah. Dia langsung berangkat guys. Cus, berangkat sama siapa? Dia ketemu investor global. Jadi Purbaya langsung terbang pergi ke luar negeri ketemu sama BlackRock, investor-investor global itulah, dan dia langsung memberikan data yang ternyata membuat mereka kaget. Loh, ternyata Indonesia baik-baik saja. Banyak orang yang bilang Indonesia ekonominya bakal nyungsep ke 4%, faktanya tidak. Ekonomi Indonesia bahkan bisa tumbuh di atas 5,3%. Kenapa IMF itu nge-cut pertumbuhan ekonomi kita? Ternyata mereka tantrum guys. Kenapa mereka tantrum? Ternyata Purbaya itu nolak pinjaman 514 triliun guys. Gila. Gila banget, dikira mereka ya kita kesana mau ngemis-ngemis jilat pantat mereka. Jadi mereka nawarin utang supaya kita jadi budak mereka, karena bayar utang kan pakai bunga. Dan mereka pengen banget bikin Indonesia jadi budaknya mereka. 514 triliun ditolak sama si Purbaya. Marah nggak mereka? Padahal mereka udah punya imajinasi luar biasa, bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan bunga utang dari Indonesia. Negara yang gampang dibodoh-bodohi mereka pikir. Soalnya zaman dulu negara Indonesia hobi banget jilat pantat mereka. Wajar aja. Lu sales kartu kredit aja dapat insentif 500.000 per kartu kredit yang limitnya mungkin cuma 5 juta perak. Nah ini lu bayangin kalau 500 triliun. Berarti komisinya berapa ya jadi sales pinjolnya si IMF sama World Bank ini? Ya lu bisa bayangin sendiri. Tapi gilanya si Purbaya, dia malah tolak guys. Lu bayangin duit ratusan triliun ditolak. Wajar kalau mereka tantrum. Tapi dari situ lu jadi berpikir, lembaga-lembaga ini ternyata munafik guys. Ternyata lembaga ini muka dua guys. Lu bilang negara kita bakal nyungsep, lu bilang negara kita mau bubar, lu bilang Indonesia gelap, lu banyak bikin kampanye palsu di Indonesia. Tapi kok lu malah nawarin utang? Coba lu pikir logikanya. Di mana coba logikanya si World Bank sama IMF ini? Lu lihat tuh, Bank Dunia menawarkan utang 25 miliar sampai 30 miliar dolar. Itu nilainya 514 triliun. Padahal dunia lagi krisis, ketidakpastian global tinggi gara-gara konflik geopolitik di Timur Tengah. Tapi gilanya kita malah ditawarin utang dari lembaga internasional ini. Artinya dari situ lu udah bisa bilang, ini lembaga ngaco ini. Mereka memang pengen malak kita doang. Jadi dia takut-takutin orang, dia takut-takutin investor supaya nggak datang ke Indonesia, supaya Indonesia kolaps. Dan mereka pengen banget Indonesia makin kolaps, supaya kalau Indonesia makin kolaps, Indonesia harus bayar utang. Gimana cara bayar utangnya? Ngutang lagi sama mereka, ngutang lagi sama mereka. Kita disedot darahnya sama mereka seperti yang mereka lakukan di Yunani guys. Ujung-ujungnya apa? Kita terpaksa jual aset-aset negara kita dengan harga murah. Kalau perlu jual pulau, jual negara. Jadi kayak Timur Leste, diskon. Negara kita dijual, digadaikan. Itu yang diinginkan. Tapi untungnya Purbaya sadar nih ada jebakan elit global nih. Negara kita baik-baik saja. Buktinya apa? Buktinya lu nawarin utang sampai 500 triliun. Itu kan artinya negara kita oke-oke aja. Jangan malah ujung-ujungnya udah negara kita oke-oke aja ngambil sama lu, justru tambah nyungsep. Kenapa? Karena mereka udah incer nih. Indonesia ketika ngambil utang bayar bunganya pakai apa? Pakai dolar. Apa target selanjutnya mereka bikin? Mereka akan bikin Indonesia gagal bayar utang dengan cara apa?
dibanting nilai rupiah kita, lebih mahal lagi kita bayar bunga dalam dolar itu yang mereka inginkan. So pertanyaan gini guys, lalu juga udah tau lah Indonesia defisitnya gede. Terus kalau bukan kita ngutang sama IMF, ngutang sama World Bank, terus kita ngutang dari mana? Kita nggak usah takut juga, nggak ada IMF, nggak ada World Bank, so what? Mereka yang sibuk ngata-ngatain kita, ujung-ujungnya apa? Nawarin kredit. Ini udah kayak sales panci nih, bilang panci lu udah jelek, ganti aja sama panci yang baru. Ujung-ujungnya apa? Dia mau lu kredit panci sama dia. Nah itulah keinginan elit global guys. Nah anyway, gimana menurut lu? Setelah usulannya IMF World Bank ditolak mentah-mentah sama Purbaya, penawaran kita buat ambil pinjol sama mereka ditolak nih sama Purbaya. Purbaya nggak mau Indonesia jadi budak elit global guys. Menurut lu, serangan apa nih yang bakal dilakukan oleh IMF ke Indonesia? Mereka bakal bendera putih gitu menyerah, atau malah sebaliknya guys? Menurut lu kesel nggak sih mereka melihat Indonesia nggak mau jadi budaknya mereka? Apalagi lu tahu ya, banyak banget nih mantan karyawan IMF yang lagi berkantor di bank sentral yang ada di Indonesia guys. Menurut lu mereka bakal diem aja, santai-santai aja ketika Indonesia berkhianat, ketika Indonesia tidak mau tunduk jilat kakinya World Bank dan IMF? Gimana guys? Menurut lu serangan balasan apa nih yang bakal dilakukan oleh para elit global ini ya? Dan lu setuju gak sih dengan keputusannya Purbaya nggak mau ngambil utang dari IMF? Tapi nanti musuhnya tambah banyak guys. Gimana nih? Lu ada saran lain gak? Gimana caranya supaya Indonesia bisa bertahan nih dari gempuran asing ini guys? So teman-teman ditunggu ya pendapat kalian. Menurut kalian ya Indonesia bisa bertahan gak nih dari banyaknya sentimen-sentimen negatif yang gue yakin akan makin banyak juga keluar. Walaupun kita udah berhasil mitigasi, beberapa investor besar udah berhasil kita yakinkan, udah berhasil di-meetingin nih sama Purbaya. Tapi bukan artinya mereka bakal menyerah, karena cuannya lumayan bro, ngasih kredit 500 triliun. Karena lu bayangin ya, cuannya gede banget loh dari bisnis jual beli utang skala internasional itu ya. Kalau lu disuruh ngutang 500 triliun, bunganya itu 6% aja buat negara berkembang, itu rata-rata bahkan ada yang 7% loh. 6% aja dari 500 triliun, berarti mereka duduk-duduk doang bisa dapat duit 30 triliun setiap tahun. Apa nggak enak guys? Ngeri nggak? Dan lebih enak lagi, kalau lu udah ambil utang sama mereka bakal berhak ngatur-ngatur negara lu. Besok bikin undang-undang ini ya, besok bikin lembaga ini ya, besok lu tutup ya BUMN ini. Mereka jadi bisa ngatur loh. Ya namanya juga kreditur ya, makanya bisa ngatur-ngatur guys. Jadi gimana guys, menurut lu? Udah bener belum keputusan Purbaya tidak mau menjadi budak IMF dan World Bank ya? Dan ekor kita gimana caranya biar kita bisa lebih efisien ya, lebih optimal ya, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi dengan biaya investasi sekecil-kecilnya bisa mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi yang sebesar. Terima kasih guys telah menyaksikannya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.